apa betul ya Yesus nggak kenal Oten ya? Bang, karena memang Yesus itu orang Yahudi, Bang, kenalnya cuman domba-domba tersesat dari Bani Israel gitu. Aku rasa kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan, Islam aja dia kenal, apalagi Oten, ya kan? Karena abang kan mengakui dia sebagai Tuhan, masalahnya dia nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Siapa bilang? Iblis aja, manusia lebih mulia dari iblis. Iblis saja mengakui dia Allah. Baca Di mana aja di itu, Bang? Matius. Coba abang tunjukin dalilnya kalau iblis mengatakan dia Allah, Bang. Berarti kalian ngikutin ajaran iblis ya? Tuhan Yesus yang Nah, iblis mengatakan itu dia memang Tuhan. gitu, Bang. Iblis itu suka sekali Coba kamu menyalahpahami baca di Tuhan. Matius 4. Coba, Matius yang 4. mana? Coba Ada dua poin nih ya. Bentar kita gantian ya. Ada 2 poin teman-teman ya, indikator. Yang pertama, saudara kita ini mengatakan iblis saja mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pertama kita harus minta dulu datanya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bang Dalbo, dia membahas tentang selangkangan. Jadi saya nggak tertarik untuk bicara dengan laki-laki yang otaknya mesum, Bang. Jadi ini kenapa sih nih orang nih? Gini loh, di sini kita diskusi. Kalau kau mau diskusi aja gitu loh. Jangan kau suruh-suruh orang buka kamera. Kenapa? Saya tahu aku nanti kalau aku buka kamera, kau buka celana di sini nanti. Aku takutnya kayak gitu. Enggak, kami nggak percaya. Kau bilang tidak, kami nggak percaya karena sudah 2 orang Kristen yang terang-terangan buka celana di room Bang, loading sekali pernah, di room Nandar sekali pernah. Itu aku suaraku aja yang kedengeran, kalian udah birahi, apalagi muka aku yang kalian lihat. Jadi saya itu tidak berani sama sekali buka kamera di depan oten-oten yang kayak orang ini. Kenapa? Otaknya kotor, teman-teman, maaf ya. Kemarin begitu, waktu kita takut saya buka kamera, dia buka celana, nanti Bang Dalbo kena pelanggaran, kita kena semua di sini. Nah ini juga nih, saya tambahkan nih ya. Bukannya ini saja, saya larang buka kamera, Baal juga saya larang karena mereka kadang-kala jatuh cintanya sama laki-laki. Itu yang saya takut. Juga Bang, takutnya Bang Baal dikejar mau ditusbol nanti. Dikejar Baal ini. Ternyata ada host yang di bawah yang tapping ketawa-ketawa diblokir dong, host. Yang di bawah yang tapping ketawa-ketawa diblokir lah. Itu yang jangan buka kamera kau Baal ya. Baal, jangan buka kamera ya. Oh, apa itu Bang? Oh, abang punya cewek.
Istri siapa itu bang? Istri tetangga. Bang nggak boleh loh. Asa foto sama istri tetangga bang? Uni tadi bilang apa Uni? Hah? Buka celana kah? Uni kalau buka kamera saya buka celana kah? Abang sama siapa itu bang? Ini kau ini mau kesini mau ngapain sih? Sebenarnya bingung juga ya. Di sini kan kita diskusi. Kalau kau di sini nggak diskusi, nggak perlu kami tanggapin ya. Saya nggak perlu nanggapin orang yang nggak diskusi. Saya di sini tujuannya diskusi, bukan mau melihat urusan kau dengan keluarga kau. Nggak ada urusan aku. Kan Anda bilang kalau Anda buka Tidak masalahnya Ya, terus kemarin apa ini nih, urusannya? dia bersuami, sekarang beristri lagi. Ya apa urusannya kau tengokkan foto kau itu, urusannya apa gitu loh, kaitannya apa gitu loh, lucu nih orang nih. Bang Teos, tidak perkataannya tadi itu nah. Kayak memuji diri tadi dia itu. Bang Dalbo. apa? Ya Uni tadi kayak dia bilang Apa? dia itu. Ini kau minum tanya. kopi bisa mabok gitu ya? Orang mabok karena minum tua. Kalau minum kopi mabok itu lucu. Enggak, saya bingung dengan open ini loh. Kalian kalau minum tua mabok kalian masih maklum. Yang nggak aku maklum itu kau mabok gara-gara minum kopi gitu loh. Kok bisa gitu? Oke Teos, kita diskusi aja Teos ya. Bagus ya. Oke, Teos Teos ini seorang Kristen gitu ya. Coba kita diskusi yang santai, pertahankan iman Anda ya di sini. Silakan Uni dilanjut ke topiknya adalah Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Nah, silakan ditanggapi. Iya, jadi tema Kristen tidak dikenal Yesus itu adalah tema mendasar. Kenapa mendasar? Karena memang pada faktanya Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Yesus sendiri adalah orang Yahudi, kelahiran Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa tidak mungkin Yesus mengajarkan murid-muridnya menggunakan bahasa Yunani? Karena dia sering menggunakan bahasa perumpamaan bahasa Ibrani dong. Nggak mungkin dia pakai bahasa Yunani, karena murid-murid yang dia pilih rata-rata adalah keturunan-keturunan orang Ibrani gitu. Maka kata Kristen ini yang ditranslate dari kata dari kata Mesias ini diambil dari kata Mesias, akar katanya dari kata Kristus. Ini adalah sebuah ajaran baru yang dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus dalam pengajarannya. Nah, di antara tokoh-tokohnya itu yang sangat terkenal itu adalah Saulus atau Paulus. Pada faktanya, Paulus atau Saulus adalah salah satu tokoh kekristenan yang asal-usulnya sebenarnya tidak bisa diidentifikasi. Karena memang tidak jelas ya. Tapi dari klaim-klaimnya dia mengaku bahwa dia adalah orang Farisi yang berkewarganegaraan Romawi berasal dari suku Benyamin. Ini menurut pengakuannya. Dan perlu diingat, pengakuan itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Ya, karena kebenaran itu dari statement seseorang itu harus ada bukti-buktinya. Dan bukti-buktinya tuh bisa diterima secara rasional. Ya, kalau Nabi Muhammad mengaku bahwa beliau itu dari kaum Quraisy, secara fakta memang pada kita bisa menemukan keterikatan beliau secara kekeluargaan dengan orang-orang Quraisy. Maka pernyataan beliau bahwa beliau orang Quraisy itu bisa diterima secara rasional. Tapi kalau ada seseorang bernama Saulus, dari namanya aja udah nggak mungkin sebagai orang Yahudi. Yahudi itu nggak punya nama pakai us gitu, karena Yahudi itu namanya biasanya tuh identik dengan bahasa Ibrani lah, pasti menggunakan kosakata dari bahasa Ibrani. Anehnya Saulus ini adalah orang yang mendeklarasikan ajaran Kristen secara sistematika di Antioquia, dan ajaran ini bukan berkembang di lingkungan orang Yahudi, tetapi di lingkungan orang-orang penyembah pagan Romawi. Nah, ini menjadi indikator bahwa Kristen ini adalah agama buatan seseorang yang mengatasnamakan Yesus. Dalam pengajarannya mendompleng bernama Yesus, tapi mengajarkan ajaran itu disebarkan ke negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Yesus. Kurang lebih seperti itu analisis saya. Silakan Bang Thomas, Bang Teos ditanggapi. Kita kan edukasi Anda bertanggung jawab kepada Kristen yang di bawah tentunya kan ya. Muslimah seperti Uniripa bertanggung jawab kepada netizen yang di bawah juga. Silakan. Oke, sesuai tema ya. Temanya Kristen tidak mengenal Yesus, tapi dia mengenal saya. Itu intinya poinnya di situ.
Gimana Anda Balik, tahu kalau dia jangan kenal Anda? dibalik itu, jangan dibalik temanya. Iya, dia Ya nggak apa-apa Bang Baal, kita gini, kita sangat adil ya. Kalau dia memang sudah tidak mampu menunjukkan bahwa Kristen itu Yesus mengenal Kristen dan dia bilang Yesus mengenal dia. Pertanyaannya Iya, dari mana memang kamu jelas, tahu kalau jelas Yesus sangat. ya makanya dari mana kamu tahu kalau Yesus mengenal kamu? Iya, dia Ya dari mana kamu tahu? Dari mana taunya? Udah pernah ketemu Yesus? Ya, sudah. Dia di dalam cepat ini. Maksudnya di dalam hati itu gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya di dalam hati itu apanya yang di dalam hati? Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya gini loh bro, kalau David Beckham ada di hati saya bukan berarti David Beckham kenal saya bro, itu namanya kegeeran. Ini Ya, menarik kamu gini. nih. Ini menarik. Dia mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tetapi anehnya kalian Tuhan yang meninggal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, tetapi kenapa kau yakini Tuhan meninggal dunia? Tapi dia bisa naik, dia bisa bangkit. Apapun alasannya, intinya Tuhan meninggal dunia. Dia rela mati menembus apa? Oh, rela mati demi kalian. Iya. Rela mati, artinya Kita Anda tanya ini gini aja deh. menikmati ya. Mereka Enggak, Bang ini Dalbo. penikmat. Ya, lagan. Katanya Tuhannya kan tidak pernah meninggalkan dia. Sekarang kita tanya, Tuhanmu ada di bumi atau di surga? Theos, Tuhanmu ada di bumi atau di surga sekarang? Oke, tidak pernah saya lihat ya. Tapi saya percaya bahwa dia ada di sepati. Dia sekarang ada duduk di hati kamu Dia sekarang. ada sekarang sama saya nih. Oh, nah inilah kata saya, sulit kita diskusi dengan orang Kristen gitu loh. Karena membedakan mereka. Maaf nggak bentar. Membedakan mereka. Bentar dek. Agak sulit bicara dengan orang Kristen kan. Bentar dek ya. Kenapa agak sulit berdiskusi dengan orang Kristen? Karena apa? Membedakan orang dalam gangguan jiwa dengan orang normal di Kristen itu agak sulit Bang Dalbo. Sulit mendiagnosa gitu loh, karena sama aja bentuknya gitu. Itu barang Gini, kawan. Saya terima loh kalau Kristen mengatakan Tuhan Yesus ada di hati kalian, betul? Ada bersama kalian. betul sekali. Saya percaya. Betul kan? Cerdas ini. Artinya Anda harus terima juga. Bukan hanya Yesus yang ada di kalian, karena Paulus juga ada di dalam Yesus. Tidak, kalau tidak ada. Kalau Inilah kalian. betul Bang Dalbo. Kalau Tunggu dulu. Paulus menyatakan bahwa akulah Bapakmu yang ada di dalam Yesus. Nah, Kristen mengatakan Yesus ada di dalam kami. Artinya Paulus ada juga. Betul nggak, Bang? ada, kalau Yesus ada. Kenapa ditolak, Bang? Kenapa tiba-tiba ditolak? Ini Paulus loh, nangis dia menulis surat. Narasi saja kalau Yesus kan Tuhan. Paulus lah yang Tuhan sesungguhnya di situ, Bang. Paulus ada. Kau punya kitab? Dia Kau juga baca manusia. 1 Korintus, baca coba 1 Korintus 4:15. 100% Tuhan, 100% manusia. Iya kan, bapaknya juga Tuhan. Betul nggak? Bapaknya juga Tuhan. Jadi Paulus ini mengaku juga Allah. Itu kalian nggak bisa tolak loh. Karena kata Paulus hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, kata Paulus hanya satu Bapa, itu saya. 1 Korintus 4:15, 1 Korintus 8 nomor 6. Nah, gini ya teman-teman di bawah ya. Jangan sampai kalian katakan Dalbo ini. Nah, kalau kita sudah berupaya membina mereka tapi tidak mampu kita bina, maka kita binasakan sekalian. Nah, Anda harus terima bahwa ketika kamu mengatakan Yesus ada di dalam kami, terima juga dong Paulusnya. Paulus juga di dalam kalian. Nah, coba saya tanya, coba Bang, apa alasan Abang menolak Paulus hadir di dalam hati kalian? Kita aja ini Bang, kita aja ini selalu Anda katakan, kenapa kalau Islam ini membenci Paulus? Kami nggak benci dia. Ya, maksudnya saya tidak benci, tapi Anda bilang bahwa Paulus ada di dalam hati, tidak. Kalau Tuhan ada. Berarti artinya Paulus ini terlantar dia. Kasihan kali Paulus ini. Itu tidak pernah meninggalkan saya. Lama saya melangkah kaki di bumi ini. Karena Paulus kan? Wah, ya, bukan begitu.
Dalil Pak, coba dibuka dulu. Coba dibuka 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini siapa? Paulus. 1 Korintus 4:15. Walaupun kalian beribu-ribu pendidik, Bapa, beribu-ribu Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Paulus yang ada di dalam diri Yesus. Kita tidak perlu percaya dua orang di sini. Kita percaya satu, yaitu Tuhan Yesus. Itu Iya. Coba. Itu orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Makanya abang nggak tenang kan? Tidak, saya cuma satu Tuhan. Jadi saya tidak. Iya, ya saya tanya coba bang, secara akal dulu, kita menggunakan akal dulu. Saya tanya coba bang, Yesus punya bapak enggak bang? Orang yang mendua hati. Saya tanya coba bang, Yesus itu punya bapak enggak? Ya. Punya bapak enggak? Tidak. Dia itu bapak sendiri. Lalu bapak-bapak yang ada di dalam Yesus siapa? Ya, dirinya sendiri. Oh, ini diajak gila kita. Ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, kepada dirinya sendiri kan? Oh, ibarat saya gini mungkin analogikanya begini bang. Analogikanya tunggu dulu bang. Abang pernah ke pasar? Ke bapaknya sendiri. Abang, ya nggak apa-apa, itu imanmu bang. Abang pernah ke pasar? Ya? Bang pernah ke pasar bang? Pasar itu banyak, pasar mana nih? Iya terserah. Pernah ke pasar? Pernah, tapi pasar mana nih? Ada gini. Dengarkan coba bang, supaya nangkap nantinya. Ada orang di pasar, ya. Terus? Oh, pokoknya jorok lah, bersempak doang. Nah dia bicara sendiri di depan emperan toko, bicara sendiri. Itu orang apa namanya bang? Gila. Hah? Orang gila kan? ODGJ. Ayo besarkan suaranya, itu orang apa namanya bang? ODGJ, orang gila. Oh, kok abang tahu? Berarti Kok abang tahu? Kok bisa tahu ya? Lalu Yesus bicara sendiri, apa namanya bang? ya? Kalau Yesus bicara sendiri dengan Oh, dia dirinya, mah tahu, malah menyatui. Jadi pada inilah Kristen kalau merujuk kepada Yesus langsung stres. abang kami Kan apa yang mengatakan Yesus bicara dengan dirinya sendiri? Nah kalau Yesus bicara dengan dirinya sendiri, apa namanya bang? bicara sendiri. Berarti nanti orang bilang, oh, Ya kan saya tanya bang, kalau Yesus bicara dengan dirinya sendiri, apa namanya? Bukan Yesus yang tidak waras, abang yang tidak waras. Ya, saya tanya bang, kalau Yesus bicara dengan dirinya sendiri, apa namanya? Ya, dia kan punya kuasa, dia berhak dong. Iya terserah. Berarti orang gila itu punya kuasa juga. Tidak. Kan dia bicara dengan dirinya sendiri. Ya, dia bicara tentang keilahiannya. Iya, orang gila itu kan bicara juga dengan jiwanya. Apakah orang gila itu punya kuasa juga? Tidak punya kuasa. Namanya orang, manusia kan. Kalau Yesus kan Tuhan, dia berhak dong. Yesus bukan orang. Manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus orang kan? Ya, Yesus manusia bukan? manusia. Lalu apa bedanya orang gila itu tadi berbicara dirinya sendiri? Beda. Dia kan orang sudah. Apa bedanya bang? Dia kan orang sudah tidak waras, makanya dia pantas berkata sendiri itu. Ya, Yesus bicara dengan dirinya sendiri, apa bedanya dengan orang gila tadi itu bang? Kebanyakan orang gila yang saya ketemu itu tidak pernah bicara ya, kadang dia diam. Siapa mau? Siapa bilang? Ya, kadang Coba kau lihat itu, dia ambil jurus, dia bicara sendiri, bicara sendiri dia.
bicara sendiri. Apa bedanya? Kecuali kita ngajak bicara, itu pada bicara. Nah, Enggak, itu bukan gila namanya. Kalau abang dia, pergi ke rumah sakit jiwa, lihat itu banyak odegel kan. oh, itu berarti abang pernah bicara. jadi, abang pernah jadi peserta di rumah Kalau sakit diajak jiwa. tanya, itu baru mereka berbicara. Iya, abang punya pernah jadi peserta juga di dalam rumah sakit jiwa. Pernah. Peserta Ya. itu orang yang mengikuti acara sesuatu lomba begitu. Iya, pernah. Ya, Pernah kan? pernah. Maksudnya saya Pernah. Pantasan nih. Berarti nggak cocok sama Uni. Dia pernah. Jadi sudah lama sembuh, Bang. Hah? Sudah Saya lama. waras. Kalau Iya saya kan? saya udah Iya jadi, kan tidak mungkin saya bicara sama sekarang Bang bukan Dalbo waras, sekarang. Bang. Intinya kan pernah ke sana Saya kan? udah jadi, tidak mungkin saya bicara sama Bang Dalbo sekarang karena Ya kan sekarang sudah sadar, Bang. sedangkan Kan sekarang sudah sehat. sekarang ini saya sama Bang Dalbo sedang berbicara. Berarti saya Ya kan waras, sudah kan? sehat, Bang. Itu sudah jelas, ha? Kan sudah sehat kan? Ya, sehat dari awal memang, tidak pernah sakit. Oh nggak pernah sakit. Tadi orang gila itu gimana, Bang? Bicara dengan dirinya sendiri. Mana ada bicara sama dirinya sendiri? Itu kadang kita berbicara, bodi berbicara. Oh, abang pernah selalu berbicara diri sendiri? Hah? Bukan, Pernah, saya Bang. pernah berdiskusi sama orang gila. Itu saat dia berbicara. Kalau kita tidak Oh, berbeda, abang pernah menjadi orang gila gitu? sonde, Hah? sonde. Sonde, Apa, maksudnya tidak. Sonde itu tidak. Oh, sonde itu artinya tidak. Jadi baik Oh, sonde, tidak pernah waras maksudnya, Baal. maksudnya gini, sonde baik, sonde baik, anak timur lebih baik. Begitulah maksudnya. Betul ya? Bang, pintar ngomong. Ini beta tinggal di sana di Kupang. Kupang kah? Iya. Ya, Kupang itu banyak ada jeje. Dan begitulah. Ya, itu acara apa ya? Tapi orang gila bisa berdoa itu. Coba. Siapa? Orang gila bisa berdoa. Ada itu. Oh, di Kupang ada begitu kah? Ya, pernah ya kan nonton kan. Oh iya. Ada si siapa itu yang pernah. Oke, kita lanjut ke topiknya, Uni. Mungkin kita bahasan sampai di mana tadi ya? Memang Kristen ini memang tidak dikenal oleh Yesus Jadi ya? ada ini Bang Baal ya, kalau kita lihat kenapa kita ini akan stagnan diskusi dengan orang-orang beragama Kristen. Pertama, orang-orang Kristen itu yang diskusi dengan kita itu jarang sekali yang ikut standar universal gitu dalam berpikir, kayak tidak menggunakan filsafat dengan kaidah umum, tidak menggunakan teori kebenaran yang secara umum, tapi menggunakan perspektif pribadi. Kayak omongan-omongan yang mereka ucapkan itu hanyalah ucapan klaim-klaim yang tidak ada bukti referensi, tidak ada fakta-fakta akademis, tidak ada literasi, tidak juga masuk dalam kaidah rasional berpikir. Aduh, saya kalau lagi ngomong ini, kalau diganggu tuh saya ke ini loh, saya lagi membangun retorika di otak saya. Jadi tolonglah, minimal kalau nggak bisa membangun diskusi yang baik, jangan ganggu orang lain bicara gitu loh. Nah, jadi agak sulit kita untuk mengidentifikasi kebenaran ajaran Kristen kalau kita ingin tahu dari mulut orang Kristen sendiri, Bang. Makanya kebanyakan dari apologet itu kan banyak baca sendiri Bible kan. Karena semakin kita dengar penjelasan dari orang Kristen, kita semakin bingung gitu. Sudahlah baca Bible mereka membingungkan, apalagi mendengarkan mereka menjelaskan. Klaim-klaim seperti Tuhan dalam diri saya, klaim-klaim bahwa saya diurapi Roh Kudus, itu kan klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan gitu loh. Dan kita orang Islam tidak terbiasa diskusi dengan klaim-klaim seperti itu, karena kita selalu diperintahkan untuk kritis. Pasti kita selalu mempertanyakan pertanyaan epistemologi itu, pertanyaan asal usul. Dari mana kau tahu? Siapa yang memberitahu? Bagaimana kau bisa kok tahu caranya gimana gitu? Dan ini yang tidak akan terjawab oleh saudara-saudara kita Kristen, karena mereka tidak punya metode itu gitu. Kalau kita beda. Dari mana Uni tahu kalau Tuhannya Uni itu pengasih dan penyayang? Minimal kita ada dalil di sandaran kitab suci. Bagaimana metodologinya Uni memahami bahwa yang tertulis itu seperti itu? Maka kita menggunakan metode seperti pendekatan linguistik, Nahu dan Sorof, kemudian ilmu logika gitu. Kemudian kalau ditanya lagi, dari mana Uni bisa percaya bahwa ini ucapan benar? Maka kita akan menguji secara rasional, secara ilmiah, asal usul dari sumber literasi agama kita.
Dan ini yang tidak akan mampu dilakukan oleh seluruh pendeta di Kristen. Karena memang kitab sucinya orang Kristen ini gagal secara ilmiah dikatakan sebagai kitab suci yang punya asal usul jelas. Hanya diyakini secara tradisi turun-temurun oleh gereja bahwa ini adalah kitab suci gitu, tanpa ada alasan yang mendasar kenapa Bible dikatakan suci gitu. Begitu Bang Dalbo dan Bang Ba, lanjut. Siap. Nah, ini siapa ya? Dewa. Selamat pagi. Yang dimaksud oleh siapa, Bunda Uni ya, kalau kita berdiskusi kita siapkan literasi, perangkat dan lain-lain. Ini tidak udah congor. Masa di kebun, di rumah apa, pohon rumahnya burung ya, burung merpati kalau di Jawa ini saya lihatnya burung merpati seperti itu, dia mau diskusi dengan kita kan enggak, tidak ya, memang tidak layaklah kita memposisikan berdiskusi dengan mereka ya. Demikianlah, lanjut ini ada tamunya. Oke. Dewa, selamat pagi. Yang gini Bang Dalbo dan Bang Baal, yang saya sedih itu dari tadi itu saya buka jurnal, tapi nggak ada yang memancing saya untuk keluarkan jurnal ini gitu loh. Kenapa? Karena yang saya lihat teman-teman Kristen tuh nggak butuh kayak gini-gini, perangkat itu nggak penting, data-data tuh nggak penting, sehingga terkendala lah edukasi yang kita lakukan kalau kita membiarkan teman-teman Kristen itu mengambil ruang bicara, ruang kita untuk bicara banyak, karena kita kan stagnan. Makanya saya lebih senang terkadang diwakilkan pertanyaan itu sama Bang Baal gitu, walaupun Bang Baal sendiri bukan Kristen, karena biasanya pertanyaan dari umat Islam itu akan menggali potensi saya tentang ilmu yang saya miliki untuk saya keluarkan. Tapi kalau Kristen kan malu pertanyaannya aneh-aneh Bang. Contoh, saya pernah mendengarkan Kristen bertanya begini, siapa yang menjadi saksi Nabi Muhammad dapat wahyu? Apa itu ilmunya itu? Siapa yang menjadi saksi Tuhan menciptakan pertama kali ya? Jadi mendengarkan pertanyaannya aja saya langsung downgrade gitu, apalagi menjelaskannya gitu loh. Tapi kalau Islam kan itu bertanya aspek metodologis gitu. Contoh kayak Bang Baal tadi bertanya, kenapa? Nah, kenapa ini kan bertanya tentang alasan, maka kita bisa menjabarkan alasannya. Kita bisa mengidentifikasi, menganalisa gitu. Kurang lebih begitu Bang Dalbo. Ini yang dibawa. Oten bawa damai seperti perintah Yesus. Kalau perintah Yesus Bang, betul Yesus pembawa damai. Tapi kalau Kristen itu Pak, pembawa rusuh. Nah, coba kalau naik Kristen 2-3 ekor, jangankan 4 ekor, 2 ekor aja berantem itu. Jadi kita di sini tidak pernah menyangkal bahwa Yesus itu pembawa damai, tapi Kristennya loh yang pembawa rusuh. Aja. Coba kau naikkan sebagai Katolik, nanti saya naikkan Protestan atau Merson, ada lagi Mercon, apa itu teman-teman? Marcion, Neo Marcion. Mercon Neo Marcion Bang. Neo Marcion itu beda dengan Marcion Bang. Neo Marcion ini lebih soft dia ya, walaupun dia lebih tegas mengatakan, lebih kejam untuk tuduhan terhadap Yahweh, sepakat Yahweh itu iblis, tapi lebih tenang dalam penyampaian dan retorikanya lebih ilmiah gitu. Nah memang mereka mendasarkan kepada empati manusia, bahwa manusia itu nggak akan terima kalau ada Tuhan yang ngebun-bun tanpa seenaknya gitu. Dan inilah perpecahan itu terjadi di tubuh Kristen itu semakin lama, semakin banyak yang menjelaskan Kristen, semakin pokoknya satu orang tuh bawa satu denom gitu. Kira-kira. Betul. Ya nanti kita panggil Mercon. Kalau Mikana itu apa anunya dia? Karena dia bahasanya baru bahasa-bahasa anu di planet. Itu denom sendiri. Mikana itu mungkin berpotensi menjadi nabi baru dari Kristen. Karena dia membawa ajaran baru dan tidak pernah diajarkan sama pendeta-pendeta terdahulunya. Ya hanya dia yang mendeklarasikan bahwa Tuhannya itu Yeshua Hamashiach, Yahweh, Elohim, Beshem Hamashiach, segala macam itu hanya Mikana. Dan ini akan menjadi denom pilihan terbaru generasi-generasi Z Kristen. Karena di antara denom lain ini yang agak cukup lumayan ini sih gitu. Cukup terlihat. Saya naik di sana. Baru semenit langsung ditepak. Apa sih kau Dalbo? Mereka aja ketawa-ketawa. Itu agak
Kalau Mikana ini agak baperan bang, dia agak baperan, dia agak sulit dia agak sulit menerima kenyataan gitu. Dia maunya tuh dielus-elus gitu. Waalaikumsalam. Kan paling lucu saya dengar kalau Mikana menyampaikan, kok buka di situ Dalbo, Yohanan 2. Aja. Iya. Saya ketawa langsung, saya di bawah. Kok Mikana, kenapa turunkan saya? Kau apa? Naik di sini ketawa. Ini memang denom baru, boleh dikatakan denom baru gitu. Boleh dikatakan bahwa apa namanya, Kristen ini agama yang mengedepankan apa ya namanya, mengedepankan klaim dulu, baru nanti faktanya belakangan, dan itu pun belum tentu ada fakta gitu. Seperti itu. Kami ajaran kasih ya gitu. Lebih dulu untuk manis di lisan dulu bang. Sama seperti Mikana itu menjanjikan diskusi yang baik, tapi metode diskusinya aja nggak baik gitu loh. Dia cuma mau kita ngedengerin bacotannya aja gitu. Nah, itu beda dengan metode kita. Sedikit Uni. Oh ada tamu ya. Oke sebentar, tamu sebentar ya nanti. Uni akan menurut pendeta Atok kalau nggak salah ya, dari NTT, dia seorang pendeta dari NTT mengatakan kita bersyukur, katanya mereka bersyukur karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau seumpamanya yang menjadi mayoritas di Indonesia adalah Kristen, maka moral apapun ini akan hancur karena dia setelah pulang dari berkunjung dari ke Eropa gitu kan, bagaimana yang mengklaim mayoritas Kristen yang kitab sucinya Bible yang mengajarkan kasih ini ternyata di negara sana itu ternyata tidak bermoral gitu kan, tidak bermoral, LGBT segala macam bebas gitu. Menurut Uni gimana pendeta atau ini silahkan nanti dilanjut ya dengan yang tamunya. Sebenarnya kan sama seperti kita nggak percaya sama pendeta mereka sebenarnya juga nggak percaya. Hanya saja terkadang pendeta memang bicara dari pengalaman pribadi dan apa yang mereka lihat gitu. Saya pernah dengar salah satu pendeta Mel Atok itu bilang, kita bersyukur Kristen itu minoritas karena memang minoritas daripada mayoritas, tapi kelakuannya parah seperti Kristen yang ada di Eropa gitu. Itu salah satu pendapat pendeta Mel Atok. Tapi itu pendapat subjektif. Masalahnya adalah yang disampaikan pendeta Mel Atok itu bagi saya itu pandangan subjektif. Saya lebih berpatokan kepada data universal ya. Data universal itu maksudnya data yang dikumpulkan oleh orang yang ahli seperti yang dikumpulkan oleh Juan Cole, salah satu profesor historis yang menjelaskan bahwa sepanjang sejarah peradaban itu yang paling banyak merusak peradaban itu justru orang-orang Kristen. Dan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang Kristen itu peristiwa-peristiwa besar semua ya, yang sangat terpatri di jiwa kita masing-masing tuh. Seperti kolonialisme, perbudakan, asimilasi paksa, genosida, itu dilakukan oleh mayoritasnya Kristen. Itu sepanjang sejarah. Jadi kalau kita bilang kalau mereka itu punya otoritas, maka yang muncul itu adalah Dark Age. Kalau Islam yang memimpin menjadi otoritas, itu yang muncul adalah Golden Age. Itu terbukti secara sejarah. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu ya, silakan dijawab sendiri gitu. Apakah betul ini personalnya atau mayoritasnya begitu? Masalahnya Kristen yang di Indonesia aja minoritas, yang paling banyak masuk penjara menghujat justru kan dari kalangan mereka. Kan agak aneh gitu loh. Kalau memang mereka itu memang agama kasih, harusnya dan kejahatan di antara mereka nggak setara dengan kejahatan mayoritas gitu. Tapi kan setara. Kiai-kiai di pondok pesantren itu kalau kita lihat sepanjang kemerdekaan kita nih di tahun 2005, 2025, 2026 ini baru bikin shock gitu kan dengan jumlah yang banyak. Tapi itu sudah lebih dulu dilakukan sama pendeta gereja yang jumlahnya itu 200.000, 300.000 gitu. Nah, kenapa orang Kristen kaget ketika ada kiai yang mencabuli misalkannya? Ya karena jarang-jarang terjadi. Bahkan sepanjang hampir 100 tahun kita merdeka aja tuh terjadinya cuma hitungan jari gitu. Tapi kalau Kristen ya gimana? Sepanjang sejarah peradaban gereja-gereja mereka, korban pelecehan seksual itu terjadi bertubi-tubi, bahkan disinggung oleh PBB sendiri, itu ikut campur. PBB itu pernah menyinggung Vatikan karena kasus-kasus pelecehan ini sudah nggak bisa dikatakan kasus main-main lagi gitu, nggak bisa dikatakan personal lagi, tapi sudah menjadi kayak pekerjaan mayoritas. Silakan Bang Dabu, kenapa? Ini akun aku yang kena pelanggaran bukan? Bukan, akun saya. Jadi ini nih siapa ini? Setengah mentega, setengah sadar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Debo, ini Ripa sama Bang Bahal. Ya sedikit Bang, hanya mau menyampaikan aja. Saya tadi habis naik di roomnya Al-Majid. Nah jadi dia tadi kan saya simak setengah hafal Bang Al-Quran. Nah, cuman saya cermati secara penjelasannya itu membuat saya bingung. Terus saya cermat terus, saya minta naik dan Mana? Tahu mana? Tapi kalau saya, kenapa ya mereka persoalkan itu, kan kemarin-kemarin saya sudah buka juga. Nah kalau ada pun kejadian seperti itu kan, ini kita tidak mendukungnya, tetapi tempat yang wajar. Kenapa saya katakan tempat yang wajar? Memang antara laki-laki dengan cewek itu kan tidak masalah. Yang jadi persoalan, pantat bocah laki-laki yang dirobek oleh pendeta. Ini terjadi di Indonesia loh. Laki-laki loh, lu bantainya loh, hancur lu bantainya anak-anak. Nah kalau santriwati kan perempuan, yang melakukan laki-laki dengan perempuan nggak masalah, tapi bukan berarti kita membenarkan. Yang kali harus fokus, ini ada kejadian di gereja, lu bantainya anak kecil lu bantai lu aja, apa enaknya dengan lu bantai anak kecil lagi? Iya, Jangan sedikit menghujat ya, jangan menghujat. Ya nggak boleh menghujat. Izin Uni ya, tolong ditanggapi. Tentu kita akan menyampaikan sesuatu yang terjadi, artinya kenapa ya pelecehan seksual kepada anak-anak kecil, terutama laki-laki, anak kecil laki-laki ini sering dilakukan oleh bapak-bapak gereja gitu kan. Saya melihatnya begini Uni, kan ini kayaknya ini melihat saya ini kayak sebuah ajaran gitu ya. Karena apa? Saya melihatnya ini terstruktur gitu kan ya, dan terjadinya merata. Dikatakan bisa dikatakan merata. Kalau di dalam agama manapun pasti ada yang terjadi seperti itu. Contoh di Islam juga mungkin ada seperti itu. Tapi kan itu tidak merata ya. Karena di satu daerah situ saja semuanya kan seperti itu. Tetapi di dalam Kristen ini kok merata, dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia ini terjadi gitu. Di Indonesia kita lihat ya, dari NTT-nya gitu kan sampai ke barat itu merata. Dari Jawa Timur semua melakukan hal itu gitu ya. Dan yang dilakukan itu kepada anak-anak laki-laki itu hampir merata gitu ya. Digarap oleh pendeta-pendeta. Dan kemudian itu poinnya, itu merata. Oke, kita lari ke dunia. Dari dunia pun, dari ujung dunia barat sampai ujung timur itu dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Itu kayaknya merata gitu, di mana-mana kejadian. Nah ini luar biasa ya, sehingga di Amerika dilarang sudah Bible ini karena mengandung unsur kekerasan dan vulgar gitu kan. Nah apakah ini dari kajian aja kita lah mengkaji boleh lah, mengkaji boleh ya. Apakah memang ini ajaran mereka sehingga semua pendeta melakukan hal itu, bisa dikatakan secara umum karena merata. Saya bilang kenapa melakukan itu? Apakah ini pengajaran atau gimana Uni? Silahkan Uni. Jujur Bang, ketika dulu saya waktu dituduh, ketika ada orang-orang Kristen selalu memframing agama Islam begini dan begitu, saya tidak langsung menolak, saya tidak denial kejahatan umat Islam, karena saya menganggap yang namanya kejahatan itu bisa terpengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi mulailah saya melakukan pencarian tuh, saya mulai buka literasi. Dan menariknya dan anehnya lagi, ketika saya membuka fakta dan kenyataan, ternyata yang paling banyak berbuat tidak bermoral itu justru dari kalangan Kristen sendiri. Kalau kita lihat di pondok pesantren, kita tidak menafikan ada namanya kejahatan di pondok pesantren, dan itu perbuatan yang sangat tercela. Kalau di Islam, ya maksudnya kalau kita korelasikan dengan ajaran Islam, setiap perilaku penyimpangan itu adalah orang yang membantah ajaran Islam, artinya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena Islam sendiri mengatakan wala takrabu zina. Bahkan ketika ada orang yang sudah bersuami atau beristri melakukan zina, itu hukuman hududnya adalah putus-putus bentar Bang.
Masih bisa kok, nggak? bagus Nah, Putus ya. bagus. Jadi, Oh, bagus, sorry, ketika bagi saya kita bicara tentang apa namanya, kalau di Islam sendiri tuh harus dirajam sampai mati. Ketika sebelum terjadi ada larangannya, setelah terjadi ada konsekuensinya, yaitu hukum rajam sampai mati. Nah, dan lucunya bang, pelakunya pun tidak terlalu banyak walaupun negara kita mayoritasnya Islam gitu. Tapi kalau kita lihat di Kristen, yang pertama di Kristen itu ada korelasi dengan ayat bahwa Yesus sendiri tidak menghukum perempuan-perempuan sundal. Malah Yesus menyelamatkan orang-orang berdosa, dan bahkan pesundal dijanjikan surga. Dikatakan bahwa orang yang lebih dulu masuk surga itu justru malah pesundal. Aneh gitu. Dan bahkan Yesus sendiri adalah orang yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa orang Kristen, untuk menjanjikan keselamatan bagi mereka tanpa perlu mereka memperbaiki sikap mereka, dan berbuat baik itu nggak perlu. Yang penting mereka percaya aja gitu. Nah, di sini kayak distimulus supaya mereka itu mendamaikan kejahatan mereka dengan Yesus gitu. Nah, yang kedua adalah yang lucunya lagi, kalau kita bicara tentang gereja, rata-rata korbannya itu nggak main-main. Makanya kalau jumlah korbannya cuma 50 orang bang, di gereja itu nggak dianggap. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengar korbannya itu sampai ratusan ribu, 4.400, ratusan ribu. Bahkan kalau ada korban pelocohannya itu cuma 50 orang tuh kayak dianggap nggak ada apa-apanya sama sekali, karena pelakunya aja tuh ratusan orang gitu. Nah, kalau di kita 50 orang itu aja kita udah mau gempar sekali dunia ini rasanya kan, kayak nggak terima kita kenyataan gitu loh. Kayak gila banget 50 orang korban di pondok pesantren, kita tuh kayak kok bisa gitu kan. Tapi kalau di Kristen itu kenapa mereka sudah nggak kaget lagi kalau ada korbannya 100, 200, 300? Karena itu bukan korban terbanyak. Korban terbanyak itu sampai di 300.000 tuh ada. Bahkan kalau cuma 200 itu masih dianggap kecil, karena rata-rata mereka adalah korban dari pelocohan itu sendiri gitu. Jadi kenapa Kristen-Kristen ini kaget ketika kiai yang mencabuli? Wajar, karena kalau di Kristen itu sudah biasa hal yang sudah menjadi kayak misalkannya gini nih, toh enggak pendeta itu mencabuli, biasa, saya juga korbannya gitu. Karena mereka juga korbannya bang, jadi bagi mereka tuh kayak wajar gitu. Nggak, bahkan justru mungkin kalau ada Kristen yang di gereja nggak dicoboli kaget, kok bisa ya pendeta ini tidak mencoboli, pasti muslim yang menyamar gitu, biasanya gitu bang. Kalau ada bisikannya gereja mereka itu pendetanya nggak mencoboli, nggak ngeraba-raba bang, makanya kita tuh biasanya yang bertanya-tanya, wah kamu musim nyamar nih, musim nyamar katanya kan, kamu kok baik banget, nggak ada meraba-raba kita katanya. Karena kalau pendeta biasa tuh ngeraba, kan ada lagunya bang. Aku bahkan bikinkan lagu khusus untuk ini bang. Ya, pada hari Minggu ku turut mama ke gereja, duduk di samping pendeta, ku langsung dibacakan doa, diraba langsung ternyata pendeta buka celana, ternyata lobang bubur pun dirabanya, cerakut, gitu. Itu lagu yang aku buatkan khusus untuk saudara-saudara Kristen gitu, untuk mengenang anak-anak kecil yang menjadi korban pelecehan seksual dari gereja. Bukan berarti aku mengajak mereka itu untuk bersukacita, tidak, tapi karena di Kristen itu sendiri bang, apapun peristiwanya yang penting nyanyi bang ya. Apalagi kalau tambah tua sedikit ya mabok, mau sukacita, orang keluarganya meninggal aja mereka ketawa dan nyanyi bang, karena mereka penuh sukacita apabila kita mengalami penderitaan gitu. Jadi aku tadi itu nyanyi itu bukan berarti mengejek, bukan berarti aku tertawa, tidak, tapi itu bentuk keprihatinan aku terhadap korban anak-anak kecil yang diraba bokongnya sama pendeta-pendeta. Aku izin nyanyi lagi sekali lagi boleh bang, yang mana tuh lagu ini terkenal Bagus itu, nanti ya. bagus itu. Nanti saya rekam ini, Pada bagus. hari Minggu ku ikut mama ke gereja, naik delman istimewa duduk di samping pendeta, ternyata pendeta langsung berdoa meraba, tanpa sadarku ternyata dia buka celana. Gitu bang, lanjut bang. Oke, ada tamu mungkin ini sebelum ke tamu, diskusi dengan tamu, silakan nanti ya diskusi dengan santai gitu. Tapi gini Uni, saya pernah menghitung itu ya, berhitung dari tahun bertahun, ternyata mereka ini hampir melakukan tiap hari gitu, berputar aja mereka ini dari barat sampai timur. Saya bilang Indonesia barat sampai timur ini melakukan hal itu, saya bilang berhitung, dan rata-rata saya pernah berhitung satu hari mereka melakukan 800 anak gitu yang dilakukan gitu kan, yang dilakukan. Dan yang pertanyaan terakhir sebelum ke yang ini, kenapa ya ini mereka struktur tadi mungkin perlu dijawab juga yang agak tegas ya, kayaknya struktur sekali gitu mereka ini melakukan dari generasi ke generasi melakukan. Dia korban semuanya tahun ini, nanti setelah dia dewasa di sana dia melakukan hal sama juga
nggak tahu ini balas dendam atau gimana seperti itu. Nah ini saya pertanyaan yang terakhir ini begini, dan korbannya ini adalah laki-laki, anak-anak kecil laki-laki. Kenapa mereka doyan sekali menusuk pantat gitu Uni? Apakah ada sorry sampai salah ngomong. Ada rahasia apa di balik pantat, di dalam pantat ini? Mereka doyan pantat gitu, anak-anak kecil. Silakan, Uni jangan menghujat ini. Ya, ini aku tidak bermaksud melecehkan saudari-saudari aku Kristen ya Bang ya. Ya, secara normatif ya Bang ya. Maaf ya Bang ya, alat vital wanita Kristen dengan lubang kotoran anak kecil mungkin gak ada bedanya, sama-sama bau Bang. Karena kan saudari-saudari kita di Kristen itu kan tidak diajarkan untuk bertaharah, mensucikan diri gitu kayak cebok, ya kan. Jadi bisa jadi karena mereka sudah terbiasa, kalau mereka udah punya istri gitu kan, terbiasa mencium aroma-aroma kotoran, maka mereka tidak bisa membedakan lagi Bang gitu. Bang, aku ketawa, aku soalnya lucu gitu, biasa gitu Bang, aku nggak bisa ketawa, tapi ini lucu banget. Coba Aku mau bilang cantik, gini, manis. kenapa Bang Dalbo, kenapa aku ketawa dulu sebelum menjelaskan? Karena aku mau bilang gini, karena orang Kristen terbiasa gitu, tidak bisa membedakan mana kotoran, mana lubang dubur anak kecil, karena sama-sama ada tai-tainya gitu Bang. ya kan, mungkin menurut mereka ya, ini saya teliti juga ya apa yang disampaikan Bang Baal. Artinya kan mungkin rasanya sama, cuman tempatnya berbeda. Mungkin begitu Baal. Baal, rasanya sama, tempat berbeda, tapi kan bertetangga juga. Nah kalau ini dia. Ini yang Itu, aku Bang. cari-cari. Kalau di Kristen itu Bang, tempat-tempat forbidden itu sangat menenangkan bagi mereka Bang. Selamat pagi Bang Dalbo. Pagi, buka kamera langsung. Iya, buka kamera. Di bawah marah-marah. Saya capek juga selalu diomeli di bawah. Bang, kecilin aja Bang. Buka kamera. Kebesaran ini kameranya. Dikecilin aja saya. Supaya abang ini besar kelihatannya gitu loh. Maksudnya dikecilin aja, nggak enak. Apanya? Maunya didampingin sama Bang Dalbo aja. Bang Dalbo sama-sama besar aja sama Mas Bang aja yang Jimmy gitu. besar. Kalau Bang Dalbo, malah saya kalau lihat Bang Dalbo dibesarkan saya yang nggak enak Bang. Silakan Bang. Apa yang mau dibinasakan silakan. Nanti kita bina. Ya, temanya Oten tidak dikenal oleh Yesus ya. Bang, Bagus Bang itu Bang, silakan Bang. kalau menurut tema ini dia, apa betul ya Yesus nggak kenal Oten ya? Bang, karena memang Yesus itu orang Yahudi Bang, kenalnya cuman domba-domba tersesat dari Bani Israel gitu. Aku rasa kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan, Islam aja dia kenal, apalagi Oten, ya kan? Karena Abang kan mengakui dia sebagai Tuhan, masalahnya dia nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Siapa bilang? Iblis aja, manusia lebih mulia dari iblis. Iblis aja mengakui dia Allah. Baca Gimana aja itu Bang? Matius. Coba Abang tunjukin dalilnya kalau iblis mengatakan dia Allah Bang. Berarti kalian ngikutin ajaran iblis ya? Tuhan Yesus yang Nah, iblis mengatakan itu dia memang Tuhan. gitu Bang. Iblis itu suka sekali menyalahpahami kamu baca di Tuhan. Matius 4. Coba Matius 4. yang mana? Coba Ada dua ayat poin 40. nih ya. Bentar kita gantian ya. Ada 2 poin teman-teman ya, indikator. Yang pertama, saudara kita ini mengatakan iblis saja mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pertama kita harus minta dulu datanya di mana. Saya ingin ketemu aja Kedua, di uni ini ya. Memang saya udah setiap uni ini langsung aja, saya Bang. mau Bang. naik dia nggak Langsung pernah aja, naik Bang. saya. Bang, pertama teman-teman dengar di bawah ya, saudara kita ini mengatakan iblis mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Ini sangat kontradiktif ya dengan realitas bahwa kalau memang iblis mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka iblis nggak akan berani menguji atau menjadi dosen buat Yesus. Ya,
kalau dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan tolong tunjukkan dalilnya iblis mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kalaupun ada dalilnya Yesus Ini bukan diakui iblis mengakui Tuhan, sebentar Tuhan bang, nggak- itu Yesus sebentar bang, saja yang mengakui dia- sebentar dia bang, Allah. bang sebentar bang, Sabar ya ampun, bang. bang. Anu ini abang kita ini mau jadi Pertama tante-tante kita dia. diskusi itu Sabar ya. menggunakan metodologi bang. Metode kita adalah klaim itu dibuktikan, bukan hanya dibiarkan begitu saja biar nggak jadi Ya, penyesatan. bagus. Kalau Maka ketika bukti ada itu ya ampun, Saya juga ketemu lagi saya. Sabar tante. Ini yang Jadi tante yang gini mana sih? abangku, kalau Tante seandainya Uni atau abang tante tadi di atas mengatakan, sini? abang kan bilang iblis sendiri mengakui kalau Yesus itu Tuhan, saya kaget. Setahu saya iblis aja itu menjadi entitas yang menguji Yesus. Yesus saja diuji iblis, masa iya Tuhan diuji sama iblis? Nah, satu itu. Yang kedua adalah kalau memang Yesus itu diakui oleh iblis sebagai Tuhan, berarti selama ini Kristen menuhankan Yesus itu ngikutin iblis. Makanya silakan abang jelaskan tuh argumen Ya, abang. kan itu cuma tafsiran. Kamu kan cuma tafsiran, itu nggak tertulis dalam Enggak, kitab. datanya dulu Coba baca bang. dulu, Apa yang mau ditafsir datanya aja nggak ada. Iblis mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dulu munculkan datanya. Ayat berapa, pasal berapa. Ini Yesus yang mengakui dia Tuhan. Ya ampun. Coba baca di Matius 4. Bang, kalau seandainya bicara tentang kata Tuhan Udah, dalam kita perlu perspektif data. Ini yang terjemahan kita- kurios, kita kan perlu data. Yesus itu memang kurios, bang. Yang saya Udah, kita kan tanya. perlu data. Kita kan perlu data. Maka Coba iya, baca Anda dari di tadi kita tuntut data, Matius aku 4. lucu. Anda dong yang keluarkan data, Anda yang membuat klaim. Kan Anda yang bilang kalau Yesus mengakui dirinya Tuhan. Ya, Mana? saya cuma nebeng di wifi tetangga, jadi nggak babibel, nggak enak kan? Nggak modal gimana? Kita bilang, jadi kita siap membantu kalian Ya, loh. minta tolong lah gitu. Oke, gantian Saya diam bisa ya. jelaskan. Bang, dengarkan baik-baik bang. Kalau abang sama sekali, bang gimana kalian mau bisa jelaskan kitab kalian aja kalian nggak tahu pasal berapa ayat berapa. Tiba-tiba kalian mau menjelaskan sama kami yang hafal ayat kitab kalian gitu loh. Saya jangankan mengetahui isi kitab kalian. Saya aja membaca, Nah, nggak usah mempelajari berdebat bahasa lah, kita aslinya. diskusi. Ini kan yang mencari kebenaran. Saya tidak mencari kebenaran karena saya sudah menemukan kebenaran. Saya ingin membuktikan kalian itu sekarang benar kalau atau sudah tidak. menemukan kebenaran, kebenaran itu seperti apa? Ya, oke. Kebenaran itu ada beberapa teori. Pertama, kebenaran secara terkorespondensi, statement kebenaran yang koresponden dengan realitas, kebenaran yang koheren dengan kenyataan. Kebenaran itu terlihat dari pragmatisnya. Itu saya mengerti teori kebenaran. Nah, itu Yang saya hanya tanya adalah, pikiranmu, saya nggak bisa terima. Itu tidak tertulis ya di udah, kitab. kalau begitu kau ajukan kebenaran menurutmu Nah, seperti apa? kebenaran itu dia seperti apa? Itu kebenaran itu dia seperti Yesus. Akulah jalan, Seperti apa? kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Oke, Ya, oke, itu saya firman tanya, yang benar. saya tanya, apakah yang dikatakan Yesus itu dusta atau kebenaran? Itu kebenaran karena Dia yang kebenaran. Oke. Yang bentuknya Oke, kebenaran kalau itu begitu saya Yesus. tanya. Oke, saya tanya. Kalau Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui Dia, kenapa Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus? Nah, itu perjanjian lama. Yesus belum ada. Belum Ini dilahirkan berarti Yesus sebagai berbohong. Ketika Yesus berkata tidak ada satupun Itu, manusia yang kamu sampai dikatakan kepada Bapa bohong. tanpa Dia. Ternyata itu Ada cuma nggak dia pikiran bilang, saja. Bang, jangan dipotong dulu, abang jangan Bikin panik. saja kamu bohong. Jangan panik, jangan panik. Perkataan dusta adalah Saya apa yang nggak panik. diucapkan tidak sesuai dengan fakta. Contoh, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Pertanyaannya, ada nggak di situ kata-kata tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku? Hanya ada di Perjanjian Baru ya, bukan di Perjanjian Lama. Ada nggak kayak begitu? Iya, itu kata Yesus. Di mana tertulisnya? Kalau itu hanya untuk di Perjanjian Baru. Berarti Yohanes. tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama itu tidak dianggap manusia gitu. Iya, nggak dianggap manusia nggak karena dianggap. dia belum dilahirkan. Oh, jadi Musa itu bukan Karena manusia. Tuhan itu belum dilahirkan. Jadi Abraham bukan manusia. Oh, Adam bukan manusia. Waduh, parah Kristen ini, makin parah. Ini kita berbicara tentang Oten tidak mengenal Yesus. Bang, jangan Makanya lari kamu dulu bang. berbicara Abraham untuk Saya apa? sedang membuktikan kalau Yesus itu berdusta. Anda bilang itu kebenaran. Berarti dalam agama Kristen dusta adalah kebenaran. Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan di situ Yesus tidak membawakan konteks dan itu hanya berlaku pada masaku. Kalau Yesus bilang yang dimaksud orang-orang yang tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa aku adalah setelah aku dilahirkan, baru saya terima. Yesus itu jujur, artinya tidak ada yang bisa selamat tanpa percaya kepada Yesus. Tapi di situ Iya, itu meluas.
Itu meluas. Dan itu merujuk kepada zaman Adam sampai nanti hari akhir. Masalahnya sudah ada 2 orang yang ke surga tanpa Yesus. Dari ini semua, Yesus itu omongannya tidak sesuai kenyataan. Ketika Yesus bilang kalau tidak kamu ada cuma satupun, pakai pikiran sebentar. tafsiran itu benar dan tidak itu Sebentar, dia, saya kamu tidak juga menafsir. tahu. Ini bukan tafsiran. Ini sebuah kita sedang mempertontonkan realita. Pada faktanya Elia dan Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Nah, lalu Yesus bilang, kebohongan Yesus bilang gini, nggak ada ya satu orang pun ke surga tanpa aku. Sementara sebelum dia lahir sudah ada orang ke surga tanpa dia. Ini namanya kau mengklaim sesuatu yang tidak kau buat. Sama kayak aku bilang nih, nggak ada satupun orang yang menemukan ilmu pengetahuan tanpa aku. Tahu-tahu sudah ada Isaac Newton, berarti aku berbohong. Ini Iya, NPD, kalau orang aku. saja kamu mencatat Yesus ada jalan yang lurus, Isa itu ada Nabi Isa jalan yang lurus. Saya sedang bertanya, ini Yesus berbohong atau jujur? Tadi saya membawakan teori kebenaran yang dipakai oleh dunia akademis. Dalam dunia akademis di fakultas maksud saya, ada yang namanya teori-teori kebenaran. Salah satunya adalah teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi. Iya, Apa kamu maksudnya? teori Saya itu dia dari pikiranmu aja. Bukan, itu bukan dari pikiran saya, dari pikiran para ahli yang masuk dalam sebuah jurnal ilmiah dan makalah. Ya, kalau pikiran saya beda dengan itu. Kebenaran menurut pikiran saya adalah Al-Quran, ya. Karena saya adalah seorang muslim. Makanya saya tidak membawa pikiran sendiri, saya menggunakan pikiran para ahli, orang-orang berilmu di antara kita, yaitu ahli psikologi. Ya. Ini kalau beliau ini calon Tuhan dia. Calon Tuhan. Jadi dia Iya, tidak calon menggunakan Tuhan. Bible. Calon Tuhan. Iya, jadi kita kembali Bang Nabo, saya cuma kejar itu aja. Kalau Yesus itu dikatakan orang yang benar berkata, tidak ada satupun orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaannya, di mana itu tertulis bahwa itu hanya untuk di zaman Yesus? Silakan. Ini kan kalau bilang di zaman Yesus, itu kan sudah setelah dia naik ke surga, itu kan disebarkan kepada murid-muridnya, itu dia sampai kepada Kasih kopi dia teman-teman, kasih kopi. Kalau dikasih kopi jujur dia. Kalau nggak ada kopinya nggak kasih jujur. kopi bang, saya kan tamu. Ya, jujur dia kalau dikasih. Tunggu. Ya satu aja. Nanti dia menceret lagi. Ya silakan man, jujur ya. Ya lanjut. Iya, Umi ini dia, dasarnya itu dia percaya Yesus apa enggak? Kalau Muslim semua itu percaya Yesus, kalau dia enggak. Sebab mereka juga sebagai nabi Yesus itu dilahirkan, ada yang dipandang sebagai Tuhan, ada yang dipandang Aku sebagai kembalikan nabi. kopi, kembalikan. Disuruh jabarkan, malah masuk Islam. Saya minta itu kopinya. Ya lanjut. Ya, sesuai dengan pertanyaan Uni. Iya, Lanjut. sudah tadi pertanyaannya Umi sudah saya jawab. Mau jelaskan apa lagi? aja? Oh sudah dijawab nih. Ya. Kamu kan mau dia. Jawabannya, saya nggak dengar jawabannya ketika saya bertanya. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaannya, Henok Elia itu sudah ke surga. Apakah Henok dan Elia tidak masuk kategori orang? Atau di manakah Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksud orang yang nggak sampai kepada Bapa tanpa melalui dia itu adalah masa pada saat dia lahir? Di mana penjelasannya itu? Silakan. Jadi kalau pertanyaan ini dia, saya pikir nggak masuk di akal. Sebab ini dia kan perjanjian lama. Dijawab Mungkin jujur Yesus itu aja. pembantu Dijawab Tuhan. jujur. Sudah tak ambil Dijawab Henok, jujur. Abraham. Tunggu dulu. Itu Tunggu kan dulu. ceritanya. Kau jawab jujur aja. Setiap kali Uni bertanya, kalau kamu jujur dapat kopi lagi. Nah, lanjut. Lanjut. Iya. Jangan tutup kamera. Ini Ya, kan dia silakan bukan lanjut. pembantu Tuhan. Dia mesti datang ambil Henok, datang bawa ke surga. Gitu kan maksudnya Umi? Saya ulangi Sedangkan itu pertanyaan perjanjian saya lama, ya. Yesus itu Makanya menjadi bang, manusia. kalau pikirannya kacau, jangan naik komal dulu bang. Masa minum Nah, kopi aja ini kan, mabuk bang? lari kemana-mana. Saya mau tanyanya saya nggak nanya gitu. Saya bertanya, ketika Yesus berkata, tidak setiap akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaannya, Henok Elia ke surga itu melalui Yesus atau bukan? Ya melalui Yesus lah, sebab dia katakan kepada Abraham, sebelum Abraham jadi dia udah ada. Oke, tunjukin data kalau Henok dan Elia ketemu Yesus dulu baru ke surga. Silakan.
Maksudnya? Kan kalau ada Tuhan bernama Yesus dalam perjanjian lama, Yesus belum dilahirkan. ya gimana Ini mau dikatakan dia sudah ada sebelum nangkap ya? Abraham, dia aja belum Katanya dilahirkan? pintar. Kenapa Anda saya ini jelasin aneh. nangkap? Anda sendiri kontradiksi. Saya- Anda saya bilang tanya dia Umi, sudah pernah ada baca sebelum Bible Abraham nggak? ada, Pernah tapi baca dia belum Bible nggak? dilahirkan. Saya tanya Umi dulu. Pernah baca Bible nggak? Kalau Saya nggak kamu perlu melawan menyebutkan siapa terus, saya nggak Kalau perlu Umi menjelaskan nggak pernah baca kemampuan Bible, saya ngapain kepada kita Anda. mau- Saya tanya sama Anda, ketika Anda mengakui, ketika Anda mengatakan Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, lalu Anda bilang dia baru lahir. Yang benar yang mana? Dia baru lahir atau sudah ada sebelum Abraham? Dia udah ada sebelum belum jadi manusia. Nah, coba Jadi setelah dia dilahirkan sebagai tunjukin Tuhan manusia, bernama Yesus dalam perjanjian lama, silakan. Di perjanjian lama kan ada nama Yesus, Nah kalau begitu siapa yang sudah ada di perjanjian lama sebagai Tuhan? Allah. Nah kenapa harus Roh melalui Yesus ilahinya. katanya? Berarti dia berbohong. Berarti orang sudah bisa ketemu Allah tanpa Yesus. Inilah dustanya Tuhan Anda. Saya nggak bisa diskusi kalau dia nggak percaya Yesus. Loh, saya percaya Islam- Yesus kok. saya diskusi Saya dengan justru, orang. justru saya lebih percaya Itu kepada enak Yesus didiskusi. daripada Anda. Saya Kalau percaya dia kepada Yesus. Muslim, Oke, kalau dia kita percaya buktikan, Yesus, kita itu uji. Nabi Isa loh. gantian. Enggak. Kamu mau dapat Itu di kopi nggak? Al-Quran. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari kemana-mana. Jangan lari Kamu kemana-mana. mau dapat kopi kan? Gantian. Ya. Pertama Kalau jangan saya lari jujur, kemana-mana. kalau saya menurut- Jangan menuduh-nuduh. Cobalah bicara itu substansi. Jangan membuang-buang kosakata Anda di sini. Anda bilang saya tidak percaya Yesus. Saya lebih percaya Yesus ketimbang Anda. Yesus bilang Tuhan itu satu, kalian bilang Tuhan itu tiga. Yesus bilang dia utusan, kalian bilang dia Tuhan. Yesus bilang tidak ada yang pernah melihat Tuhan dapat hidup. Kalian bilang ada Tuhan yang dapat dilihat hidup. Yang berbohong itu kalian. Maka saya minta sekali lagi nih, mana yang betul ucapan Yesus? Dia sudah ada sebelum Abraham atau dia baru lahir kemudian? Silakan dijawab. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan pertama Anda udah nggak bisa jawab. Bahwa saya bertanya, ketika Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu saya tanya, apakah Henok dan Elia ke surga melalui Yesus? Anda bilang iya. Saya minta bukti, di mana terbukti bahwa Henok dan Elia itu ke surga melalui Yesus? Lalu Anda bilang, dia berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Lagi-lagi Anda membawa dusta Yesus. Dusta Yesus yang pertama belum selesai, Anda membela dusta tadi dengan membawa dusta baru. Dengan mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa saja dia udah berbohong. Lalu mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham, lebih bohong Kamu nggak lagi. dengar tadi ya Pak. saya katakan. Dia faktanya baru cara lahir. kerja Tuhan itu tidak bisa terlihat. Bagaimana dibuktikan? Ya kalau begitu ngapain diskusi kalau Tuhan Anda nggak bisa dibuktikan? Gimana sih? Kamu nggak menguasai Bible. Jadi kan percuma juga saya diskusi sama kamu. Ketika kamu bilang saya tidak menguasai Bible, indikatornya apa? Kalau kamu menguasai Bible, kamu tahu baca, Tunggu tahu dulu, saya memahaminya. masuk dulu. Jadi kamu jelaskan. Ini Lagan ini bukan Kristen, dia Konghucu dia. Kalau dia Konghucu, kenapa dia bilang saya nggak menguasai Bible? Sementara inilah kadang-kadang ya bicara itu kayak kentut gitu loh. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Orang yang menguasai Bible itu bukan seperti yang kau mau. Saya justru karena saya menguasai Bible, makanya saya buktikan bahwa Yesus itu baru dusta. Dusta pertama adalah dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan realitas, bahwa sudah ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia, namanya Henok Elia. Bohong dia. Dusta kedua adalah dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham ada. Faktanya di sepanjang perjanjian lama tidak ada Tuhan bernama Yesus, tidak ada Tuhan bernama Firman, tidak ada manusia bernama Yesus yang adalah Tuhan. Itu dusta yang nyata. Anda membela dusta Yesus dengan membawa dusta baru. Yang Anda bawa dari tadi adalah klaim Yesus yang tak terbukti secara Umi, saya ilmiah. semua Umi, saya bisa lanjutkan diskusi kalau Umi bisa jawab pertanyaan ini. Yang disalib itu dia menurut Al-Quran Yesus apa Yudas? Itu aja Yesus pertanyaan saya. palsu. Yesus palsu. Yang Saya disalib bukan itu apa Yudas? saya nggak punya Enggak, kewajiban Umi, memilih di Umi antara suka dua berkata pertanyaan itu. semua. Saya menjawab Dari Yesus bahasa palsu. Yunani, bahasa itu dia Saya punya. menjawab dengan pengetahuan saya, bukan dengan keinginan kamu. Bisa saja Jangan kan bukan kemana-mana Yesus dulu, palsu. kan? Yesus yang terkutuk Jangan yang kemana-mana disalibkan. dulu. Saya Jangan jawab ya, kemana-mana yang disalibkan dulu. itu Yesus yang terkutuk, Tuhannya Kristen. Yesus palsu, Mesias palsu. Coba kalau begitu. Datanya di mana? Di Matius pasal 24 ayat 24 kata Yesus,
akan ada yang datang mengaku sebagai Mesias palsu. Lalu Yesus berkata di Matius pasal 7 nomor 15, Yesus berkata bahwa Mesias itu akan datang sebagai domba yang menyamar, ya, serigala menyamar jadi domba. Dan di Ulangan 18 ayat 20 dikatakan nabi palsu itu akan mati. Maka yang terkutuk mati di tiang salib itu adalah nabi palsu dalam hukum Torah Ulangan pasal 21. Dan itu dipenuhi oleh Yesus Kristus palsu. Yesus asli tidak mungkin mati karena dia dilindungi oleh Tuhan. Maka yang dimatikan Tuhan di Ulangan 18:20 adalah Yesus palsu atau Kristus palsu yang ditunjukkan Yesus melalui Matius 24 ayat 24. Itu Umi cuma baca, tapi tidak memahami yang dimaksudkan Yesus palsu itu dia siapa? Apa kalau kamu yang di Islam disebut itu apa? Banyak. Yesus palsu itu banyak. Yesus itu palsu banyak seperti iblis juga Yesus palsu banyak. Iblis di Al-Qur'an apa? Apa itu dia? Apa sih itu? Nah, kalau Dajjal itu banyak. Dajjal itu banyak. Ya, Dajjal itu artinya kan orang-orang pendusta. Jadi pendusta itu banyak seperti Yesus yang kalian sembah. Itu Dajjal juga dalam Islam. Yang digantung di kayu salib itu salah satu Dajjal. Ada Dajjal kecil, ada Dajjal besar. Itu yang Yesus maksudkan. Yang Tuhan Yesus maksudkan itu yang disembah oleh orang Kristen lagi terkutuk itu adalah Dajjal atau Mesias palsu. Yang nanti turun lagi yang disembah oleh orang Kristen juga Dajjal, Mesias palsu. Ini gitu. Dia nggak bisa menerima Yesus, makanya kita nggak bisa diskusi. Coba saya masuk dikit ya, saya masuk dikit. Coba kita rangkai kembali bahwa siapa yang disalib. Boleh Pak? Makanya ketika kalian, kalau ya, menurut kutanya saya coba, kutanya coba saya. Yang disalib itu siapa? Yesus. Yesus. Nah, itu Bang Dablo percaya Yesus walaupun tidak melakukan iya, percaya. apa yang Yesus suruh. Itu sekarang giliran saya. Sekarang giliran saya. Ya, silakan. Yang mati terkutuk di tiang kayu salib siapa namanya? Yesus. Tempat orang terkutuk di mana tempat kekalnya? Itu pendapat manusia, itu Yesus itu terkutuk. Saya nggak tanya pendapat, saya kan mengikuti Bang. Saya di dalam, kalau standar Bible kita gunakan Bang, saya bisa mematikan Yesus, saya bisa menghidupkan Yesus kalau standar Bible. Nah sekarang saya tanya Bang, siapa namanya manusia yang mati terkutuk di tiang kayu salib? Yesus. Nah Bang, itu saya mau jelaskan. Yesus itu kalau menurut Muslim, kenapa Bang? Abangku tunggu dulu Bang, ketika Anda bertanya ke saya siapa yang mati Dalbo, saya jawab Yesus. Ngapain? Nah ketika saya balikkan pertanyaan yang sama, siapa namanya manusia yang mati terkutuk di tiang kayu salib, namanya siapa? Banyak saya tanya juga. Yesus, tapi kan Yesus. menurut Al-Quran yang disalib itu Yudas. Jadi kita nggak sependapat. Memang kalau sependapat Kalau bukan Yudas itu Kristen lagi. terkutuk dia. Ya, dengarkan Bang, dengarkan. Makanya berapa tahun yang lalu Bang, Yesus yang disalib, tapi yang diangkat ke langit Nabi Isa alaihissalam. Makanya di kalender dulu itu kenaikan Nabi Isa alaihissalam. Betul nggak Bang? Bang, kalau di Bible nggak ada Nabi Isa, nggak ada Isa. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu. Di Bible nggak ada Isa. Sabar. Di dalam kalender dulu itu yang selalu tercatat itu kenaikan Isa al-Masih. Nah, sedangkan yang mati terkutuk kan Yesus, yang terangkat Nabi Isa kan? Nah Bang, kalau di kalender itu dia, Isa itu dia kan negara kita kan di bawah Islam. Jadi sedikit bisa masuk benar. menurut Al-Quran. Ada mau saya masuk Uni aku masuk sedikit boleh Uni ya. Silakan. Nggak terima. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gampang kalau Anda mengatakan bahwa Yesus terkutuk, jawabannya kemana? Kalau orang terkutuk seharusnya dilanjut ke neraka. Berarti Yesus ini masuk neraka. Seharusnya kalau kita mau jujur. Tapi Uni kan mengatakan tadi Kristen memang tidak bisa belajar jujur gitu, tidak tahu kejujuran. Tetapi gini, kalau ada pertanyaan, Baal yang disalib, yang percaya orang yang disalib itu siapa? Oh, saya bilang Kristen. Nah, Kristennya siapa? Oh, kita tanya ke Yesus. Kristen ini adalah pengikut iblis. Kita tanya ke Yesus ini. Sabar. Nggak jujur. Saya tanya itu sama Yudas. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Umi nggak bisa jawab. Sabar. Yudas. Sabar dulu Bang. Jangan nampak kali paniknya Bang. Jangan nampak kali paniknya Bang. Jadi menurut Yesus nih Bang ya, bukan menurut Baal, karena Baal ini kan anak baik.
anak baik, Baal, Baal anak baik, dibulak-balik tetap Bang, Baal ini anak baik. Muslim apa Kristen? Jadi saya bisa tahu. Saya Muslim, Bang. Oke. Oke, menurut Yesus, yang percaya Yesus dibunuh di salib ini adalah iblis. Menurut Anda gimana? Silakan. Bukan Bang, itu sesat itu Bang. Orang Berarti yang Yesus sesat. Kalau iblis yang bunuh itu sesat namanya. Begini saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang orang yang berpikir bahwa manusia, kalian kan hidup di zaman sekarang nih, ya kan tidak mengalami pada saat itu. Tetapi Yesus sudah mengatakan bahwa yang percaya Yesus disalib, Yesus dibunuh, bangkit, ini adalah iblis. Betul nggak, Bang? Seperti itu. Anda percaya nggak? Bang, itu nggak ada data di Bible Bang. Nggak ada Oke, data. baik. Jadi itu Baik. abang cuma asal-asalan aja. Oke. Anda bertanya kepada saya, kenapa Baal anak baik kau mengatakan dengan nama Yesus bahwa yang percaya Yesus disalib, dibunuh, bangkit ini adalah iblis? Anda bertanya kepada saya, di mana datanya? Silakan. Ya, kalau iblis yang membangkitkan Yesus itu nggak Bukan, mungkin, Bang. bukan. Itu sesat. Bukan. Yesus berkata, Pertanyaan saya tadi, cuman saya mau tanya, mulai dia. yang disalib itu Yesus apa Yudas? Itu pertanyaan saya. Ya sudah, diam dulu, Bang. Mana-mana. Yesus. Ya. Yesus. Jadi yang percaya, menurut Yesus ya, yang percaya bahwa Yesus dibunuh, bangkit, disalib ini adalah iblis. Menurut Yesus begitu. Nah, Kristen kan percaya. Berarti Kristen ini adalah pengikut iblis. Anda percaya dengan perkataan Yesus tadi itu? Silakan. Saya nggak percaya Bang. Oh, nggak percaya Yesus? Bidat Yesus kalian. Iblis yang membangkitkan Yesus iblis. Saya Nggak tidak percaya mengatakan, Yesus. saya tidak mengatakan Yesus Bang iblis. Abang ini nggak percaya Yesus, gimana kita mau diskusi? Kita hanya bicara kepada orang yang percaya pada Yesus. Susah kita nih. Saya tidak mengatakan Yesus iblis loh. Yesus berkata, dengar dulu, Kamu dengar dulu. percaya Yesus itu Ya, mulai dia. panik. Kamu sebagai utusan Panik terserah ya. Anda, atau sebagai Tuhan terserah Anda. Tapi kan Anda itu percaya Yesus sebagai Nabi. Sabar dulu Tapi nih. kalau kita Udah mulai sebagai lari Tuhan, kemana-mana, nggak fokus dia. Beda. Sabar, Bang. Saya ulang ya teman-teman, saya ulang. Menurut Yesus, orang yang percaya Yesus disalib, Yesus dibunuh, bangkit adalah iblis menurut Yesus. Nah, Kristen kan percaya nih. Anda percaya nggak dengan perkataan Yesus? Oke, saya pakai data betul. Saya pakai Kamu data nggak tahu boleh? diskusi berarti. Saya pakai data boleh? Silakan. Bersedia Anda menerimanya? Oke, mudah-mudahan setelah saya menyampaikan data pengajaran Yesus, Anda tidak lagi percaya Yesus dibunuh, bangkit. Oke, baca Matius 16 ayat 23, silakan. Bang, saya di tetangga pakai wifi. Abang aja. Nah, Pak. inilah kalian bantah-bantah nggak punya data. Oke, saya bacakan boleh? Boleh saya bacakan boleh? Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman Kristen tidak lagi percaya Yesus Tuhan, Yesus disalib ini. Saya bacakan ini perkataan Yesus, bukan kata Baal, karena Baal ini anak baik, Baal anak baik, dibolak-balik tetap baik. Di sini di Matius 16:23, Yesus yang ngomong ini. Saya baca ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Yesus yang ngomong nih. Nyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Bapa, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Anda bisa jelaskan? Kenapa Yesus mengatakan Petrus adalah iblis? Yang saya mau jelaskan itu. Nah, silahkan. Yesus Kenapa mengatakan Yesus dia, mengatakan? Karena dia sudah dijanjikan dia harus disalibkan. Dia harus Kenapa? mati. Tapi Kenapa? Petrus itu nggak mau dia mati. Sabar dulu. Kenapa Yesus berkata ke iblis kepada Petrus? Alasannya apa? Silakan. Karena Yesus itu ilahi, jadi dia tahu iblis yang berkata ngarang. atau manusia. Oke. Kamu nggak pahami di situ kan? Kamu cuma baca. Oke, baik Bang. Oke ya, tahan dulu ya, saya dengar tadi Anda. Ternyata teman-teman Kristen ini saya bilang, dia hanya modal congor, bernarasi tanpa literasi. Padahal, sabar ya. Nah, bro, maaf Padahal ya, Matius, ya saya mau turun dulu ya. Saya suka diskusi. Tapi saya ada urusan sebentar ya. Alhamdulillah. Saya orang sibuk. Maaf ya. Jadi boleh saya didengar sedikit Bang, sebelum turun? Kabur. Sebenarnya Sebelum lanjut, ini ada orang sibuk, tapi numpang wifi di tetangga. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.